Yoav Galan menyerang Benyamin Netanyahu dengan kata-kata selama rapat Komite Knesset Israel. Galan menyebut kemenangan mutlak yang dijanjikan Netanyahu itu hanyalah omong kosong. Mengutip Syafaq pada 13 Agustus, pernyataan itu dikatakan Galan dalam pertemuan Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset Senin 12 Agustus 2024. Awalnya Galan berujar bahwa semua pahlawan sedang membawa dan mendeklarasikan genderang perang. Namun kemenangan mutlak yang pernah dijanjikan dan menjadi slogan Netanyahu disebutnya hanya omong kosong. Diketahui penyerangan kata-kata oleh Galan kepada Netanyahu itu sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa Israel tak juga memulai perang terkhusus dengan Lebanon. Padahal menurut Galan, Israel sudah melakukan banyak persiapan, termasuk melatih para tentara-tentara mereka berlatih perang langsung di perbatasan Israel-Lebanon. Mantan pejabat Mossad bak beri pujian kepada bos baru Hamas. Ia adalah Rami Igrah. Rami memuji Yahya Sinwar yang kini justru semakin kuat, bukan semakin lemah. Mengutip Ma'arif pada 13 Agustus, kabar itu dikatakan Rami Igrah dalam wawancaranya dengan radio Israel 103 FM baru-baru ini. Igrah menyebut bahwa Israel telah menimbulkan kemartiran-kemartiran di kubu Hamas. Namun disebutnya hal itu justru membuat Sinwar semakin kuat, bukan semakin lemah dan bertentangan dengan semua perkiraan. Bahkan hal-hal yang diinginkan Sinwar disebutnya terjadi dan kini sedang terjadi. Lanjutnya, selama Israel tidak memberikan alternatif pemerintahan yang nyata bagi Hamas di Gaza, maka Hamas akan memegang kendali. Dan Sinwar membuktikannya dengan fakta bahwa ia kini diangkat menjadi kepala biro politik. Ditegaskan oleh Igrah bahwa Sinwar justru semakin kuat setelah diangkat sebagai orang yang sangat berkuasa di Hamas. Israel dikabarkan mulai menarik semua pasukan IDF di dua lokasi atau base camp mereka, terkhusus di lokasi Georgia dan Azerbaijan. Muncul pertanyaan apakah menjadi satu upaya persiapan dari Israel untuk menghadapi pasukan Iran. Mengutipkan pada 13 Agustus dilaporkan bahwa IDF melakukan perintah itu lantaran merasa khawatir akan potensi pembalasan Iran. Padahal Israel hingga saat ini sedang berada dalam mode bersiap menghadapi pembalasan Iran dengan bantuan Amerika Serikat dalam memperkuat sistem pertahanan mereka. Antara lain Amerika Serikat melalui Lloyd Austin telah memerintahkan pengerahan kapal selam bertenaga nuklir ke Timur Tengah. Bahkan juga mempercepat kedatangan kelompok penyerang kapal induk sebagai antisipasi tanggapan atas serangan Iran ke Tel Aviv. Namun di satu sisi mengutip Anadolu Agency pada pekan lalu, seorang diplomat Iran yang tak disebutkan namanya menyebut persiapan Israel menghadapi serangan balas dendam Teheran atas tewasnya Ismail Haniyeh hanya sia-sia. Mengingat Israel disebutnya sudah terlanjur melewati garis batas yang ditetapkan Teheran. Bahkan diplomat itu juga memastikan serangan balasan Iran akan berlangsung sangat cepat dan mematikan. Mengungkap satu cara Israel dalam menghasut warga Palestina. Israel menjatuhkan selebaran berisi satu batang rokok di jalur Gaza diharapkan agar diberi info soal Yahya Sinwar. Mengutip Awsat pada 13 Agustus, selebaran itu diketahui telah disebar pada beberapa waktu ini. Dalam selebaran tertulis dengan bahasa Arab dan juga menampilkan foto Yahya Sinwar. Tulisan dari selebaran itu berisikan, merokok itu berbahaya, tapi Hamas lebih berbahaya. Bahkan dikabarkan juga bahwa Israel akan menawarkan lebih banyak batang rokok jika mereka memberikan informasi tentang keberadaan Sinwar. Tak sebatas itu, selebaran itu juga memuat nomor WhatsApp milik intelijen Israel. Seorang pejabat keamanan Israel mengatakan kepada distribusi rokok dengan tulisan-tulisan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan Hamas tidak dapat memerintah di jalur Gaza. Peringatan perang saudara di Israel mulai menggema. Peringatan itu digemakan pertama kali oleh Benny Gantz, anggota Knesset Israel dan pemimpin oposisi Israel.
Mengutip Al-Mayadin pada 13 Agustus, pernyataan Gantz itu muncul bersamaan dengan keretakan publik antara Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan Menteri Keamanannya Yoav Gallant. Benny Gantz telah memperingatkan bahwa Netanyahu tidak akan mengorbankan pemerintahannya untuk melindungi warga Israel atau bahkan melakukan apapun yang diperlukan untuk mencegah perang saudara. Gantz menekankan bahwa jika orang-orang Israel tidak cepat sadar, maka bisa saja akan terjadi perang saudara di Israel. Menurut Gantz, ada kepemimpinan yang memecah belah rakyat dan meracuni sumur yang menjadi sumber minum semua orang. Peringatan Gantz itu merujuk pada insiden penggerebekan di pangkalan militer mereka beberapa minggu lalu. Hingga insiden itu disebutnya sebagai aksi melewati ambang batas kekerasan verbal dan fisik. China menyatakan dukungannya terhadap Iran. Ali Khamenei mengisyaratkan akan tetap mengambil resiko untuk membalaskan dendam kepada Israel. Mengutip Anadolu Agency pada 13 Agustus, pernyataan Khamenei itu menjawab permintaan Presiden Masoud Pezeshkian baru-baru ini. Perlu diketahui menurut laporan eksklusif yang dikutip Iran Internasional, Pezeshkian bertemu dengan Khamenei. Dalam pertemuan, Pezeshkian disebut-sebut memohon pada Khamenei agar tidak melakukan serangan langsung terhadap Israel. Sebab menurut Pezeshkian, serangan langsung itu nantinya bisa memicu tindakan pembalasan Israel yang berpotensi melumpuhkan ekonomi Iran yang sudah rapuh, tetapi Khamenei tampak tidak gentar. Khamenei justru mengisyaratkan siap mengambil resiko itu dalam mengejar pembalasan terhadap Israel. Di satu sisi, China berikan dukungan ke Iran. Pihaknya melalui Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa China mendukung Iran dalam mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya pasca kematian Ismail Haniyeh di Teheran. Iran dan Hizbullah dikabarkan telah menyelesaikan persiapan dalam misi balas dendam mereka ke Israel. Dikabarkan pula Iran Hizbullah juga sudah siap untuk melancarkan serangan besar-besaran pada minggu ini. Mengutip Times of Israel pada 13 Agustus, kabar itu dikatakan oleh juru bicara Gedung Putih John Kirby pada Selasa 13 Agustus hari ini. Kirby mengaku mengkhawatirkan Israel yang sedang terlibat dalam konflik lintas batas dengan Iran dan Lebanon. Bahkan Kirby memperkirakan bahwa Iran beserta sekutunya telah bersiap melakukan serangan ke Israel dalam minggu ini. Dengan begitu, Kirby meminta agar seluruh pasukan Israel juga bersiap menghadapi serangkaian serangan yang signifikan baik dari Iran secara pribadi atau bahkan bersama-sama dengan sekutunya Hizbullah dan Hamas. Sehingga IDF kini disebut dalam posisi siaga penuh karena Amerika Serikat dan Israel memiliki ekspektasi yang sama bahwa Iran dapat melancarkan serangan besar terhadap Israel dalam minggu ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.